Skandal kembali menerpa dunia otomotif. Kali ini, Daihatsu, anak perusahaan Toyota, mengakui memalsukan hasil uji keselamatan mobil selama lebih dari 30 tahun. Sejak Rabu 21 Desember 2023, Daihatsu, anak perusahaan Toyota, mengumumkan melakukan penghentian semua pengiriman kendaraan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini, dengan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua, amin. Kembali lagi bersama saya di dunia Cakrif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cakrif YouTube channel. Sekarang, mari kita berkelana bersama dalam berita otomotif tentang skandal beruntun hantam Toyota di Jepang, AS sampai RI. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Heboh, skandal beruntun hantam Toyota di Jepang, AS sampai RI. Seperti dikutip dari CNBC Indonesia, tahun 2024 belum berjalan 1 bulan, Toyota setidaknya sudah 3 kali terseret skandal, mulai dari isu keselamatan hingga sertifikasi. Skandal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di tingkat global yang meluas hingga berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Sebelumnya, Toyota juga terseret skandal manipulasi uji keselamatan dengan pabrikan mobil Jepang lainnya, Daihatsu. Padahal, Toyota merupakan raja produsen otomotif yang menguasai pasar penjualan di berbagai negara. Di Indonesia, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, Toyota menjadi jawara dengan menguasai lebih dari 33% pangsa pasar. Artinya, 1 dari 3 mobil diri bisa dibilang merupakan Toyota. Berkuasanya Toyota di pasar otomotif bukan hanya pada tahun lalu, namun juga selama bertahun-tahun ke belakang. Sertifikasi mesin diesel serat Fortuner. Toyota di Jepang mengatakan akan menangguhkan pengiriman 10 model kendaraan Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024 penyebabnya karena kejanggalan dalam uji sertifikasi untuk mesin diesel yang dikembangkan oleh afiliasi Toyota Industries. Komite investigasi khusus ditugaskan untuk menyelidiki potensi penyimpangan peraturan sertifikasi terkait dengan sertifikasi emisi domestik yang tidak tepat pada mesin forklift dan mesin konstruksi. Penyelidikan menemukan bahwa kejanggalan terjadi selama pengujian output horsepower untuk sertifikasi 3 model mesin diesel untuk mobil yang ditugaskan Toyota ke TICO. Selama pengujian sertifikasi, kinerja output horsepower mesin diukur menggunakan ECU dengan perangkat lunak yang berbeda dari yang digunakan untuk produksi massal sehingga hasilnya dapat diukur untuk membuat nilai tampak lebih halus dengan variasi yang lebih sedikit. Tulis Toyota Global dalam siaran pers terbarunya, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, Toyota Industries Corporation (TICO), yang ditugaskan Toyota Manufacturing Company (TMC), mengembangkan mesin diesel di beberapa mobil Toyota, kini memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman mesin yang terkena dampak. Toyota juga memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman kendaraan yang dilengkapi mesin yang terdampak. Akibat skandal ini, Toyota Motor dan Hino Motors telah menghentikan beberapa lini produksi setelah grup perusahaan mereka, Toyota Industries, mengakui melakukan kecurangan dalam sertifikasi mesin, sehingga berdampak tidak hanya pada kendaraan yang menggunakan mesin tersebut tetapi juga model lain seperti minivan Alphard. Dilansir Nikkei Asia, Toyota menangguhkan 6 jalur di 4 pabrik perakitan domestik mulai Senin, sementara Hino menghentikan jalur kedua di pabrik Hamura di Tokyo. Ke-6 lini Toyota akan ditutup hingga tanggal 1 Februari. Setelah itu perusahaan akan memutuskan apakah akan melanjutkan operasinya mulai tanggal 2 Februari. Pabrik yang terkena dampak termasuk pabrik Fujimatsu milik Toyota Auto Body di Kariya, Prefektur Aichi dan pabrik Inabe di Inabe, Prefektur Mie. Produksi minivan Alphard, yang tidak terkena penangguhan pengiriman, juga terpengaruh.
Salah satu model yang terdampak adalah Toyota Fortuner yang diproduksi oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Meski pernyataan kejanggalan uji sertifikasi mobil Toyota berasal langsung dari prinsipal di Jepang, namun Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam menyebut mobil produksinya tidak terdampak. Sehubungan dengan informasi mengenai kekurangtepatan prosedur sertifikasi 3 mesin model Toyota oleh Toyota Industries Corporation yang diumumkan pada tanggal 29 Januari tahun 2024, kami menyampaikan bahwa isu ini tidak berdampak pada model-model kendaraan Toyota di Indonesia, kata Bob kepada CNBC Indonesia, Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Recall bus 4X di Indonesia. Toyota Astra Motor (TAM) melakukan recall atau program pemanggilan kembali untuk mobil listrik Battery Electric Vehicle (BEV) bus 4X produksi Maret tahun 2022 Juni tahun 2023 karena masalah reprogramming Electronic Control Unit (ECU) yang mengendalikan tampilan seluruh informasi penting kendaraan pada combination meter. Adapun Toyota merilis mobil ini di Indonesia pada 2022 dengan banderol 1,19 miliar rupiah. Kami akan melakukan pemeriksaan beserta reprogramming dalam bentuk software update pada Electronic Control Unit (ECU), pengendali combination meter yang berfungsi menampilkan seluruh informasi penting kendaraan dalam bentuk multi-information display (MID), jelas Vice President Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto dikutip Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024. Toyota bus 4X dilengkapi dengan combination meter system yang dikendalikan Electronic Control Unit (ECU), di mana berbagai informasi penting BEV ini, seperti lampu peringatan dan indikator, pengukur kendaraan pada umumnya, pengukur performa baterai dan motor listrik, jarak tempuh, pesan, dan informasi penting lainnya, ditampilkan dalam bentuk multi-information display (MID) dan dikirimkan pula ke Data Communication Module (DCM). Pada prinsipnya, DCM berkomunikasi dengan ECU pada combination meter untuk memeriksa status kendaraan dalam jangka waktu tertentu setelah kunci kontak dimatikan. Jika komunikasi antara DCM dan ECU terjadi pada saat ECU menjalankan proses tertentu, ada kemungkinan ECU tidak menyelesaikan proses yang sedang dikerjakannya. Ketika situasi ini terjadi, tampilan MID akan menjadi blank atau kosong setelah siklus kunci baru, yang selanjutnya tidak akan menampilkan tanda dan indikator tertentu. Karena ECU juga berinteraksi dengan fungsi lain seperti lampu penunjuk arah, lampu isyarat peringatan bahaya, hazard, dan pre-collision system, fitur dari teknologi Toyota Safety Sense 3.0, maka fungsi tersebut akan dinonaktifkan. Akibatnya, kendaraan tersebut berpotensi tidak memenuhi persyaratan tertentu terkait safety. Jika mobil dipaksakan berjalan tanpa fungsi-fungsi ini, dapat meningkatkan risiko kecelakaan pada kondisi berkendara tertentu. Recall di Amerika Serikat. Toyota Motor mengatakan mendesak pemilik 50.000 kendaraan tua di Amerika Serikat (AS) untuk segera melakukan perbaikan kendaraannya pada Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Dilansir Reuters, desakan penarikan kembali kendaraannya akibat inflator kantong udara di dalam mobil dapat meledak dan berpotensi membunuh pengendara. Produsen mobil asal Jepang tersebut mengatakan peringatan, jangan berkendara, mencakup beberapa Corolla model tahun-tahun 2003 sampai tahun 2004, Corolla Matic tahun 2003 sampai tahun 2004, dan RAV4 tahun 2004 sampai tahun 2005 dengan inflator kantung udara Takata. Lebih dari 30 kematian di seluruh dunia, termasuk 26 kematian di AS, dan ratusan cedera di kendaraan berbagai produsen mobil sejak tahun 2009 terkait dengan inflator kantong udara Takata yang dapat meledak, melepaskan pecahan logam ke dalam mobil dan truk. Selama dekade terakhir, lebih dari 67 juta inflator kantong udara Takata telah ditarik kembali di AS oleh lebih dari 20 produsen mobil, dan lebih dari 100 juta inflator di seluruh dunia. Ini merupakan penarikan kembali keselamatan otomotif terbesar dalam sejarah. Toyota mengatakan penarikan kembali RAV4 melibatkan airbag pengemudi sedangkan penarikan lainnya hanya melibatkan airbag penumpang depan. Pada beberapa model Corolla dan Corolla Matic, dapat menyebabkan kantung udara mengembang bahkan tanpa terjadi tabrakan. Sebelumnya telah ada peringatan, jangan berkendara, yang dikeluarkan oleh produsen mobil lain untuk kendaraan dengan inflator kantong udara Takata yang lebih tua setelah terjadi kecelakaan fatal. Skandal sebelumnya dengan Daihatsu. Prinsipal Toyota dan Daihatsu di Jepang pada Desember tahun 2023 lalu mengumumkan menghentikan sementara distribusi mobil yang diproduksi di Jepang dan luar Jepang imbas skandal pelanggaran regulasi di Jepang.
Kasus ini bermula dari terungkapnya manipulasi hasil tes keselamatan untuk pengajuan izin pada pertengahan tahun ini. Terbaru, tim independen membuka hasil investigasinya pada Daihatsu yang mengakui melakukan kecurangan pada bagian pintu untuk uji keselamatan tabrak samping pada 88.000 unit, yang sebagian besar dijual memakai merek Toyota. Tim independen mengatakan berdasarkan investigasinya ditemukan kejanggalan baru pada 174 item dalam 25 kategori pengujian. Jumlah model mobil yang terlibat dalam skandal ini sekarang mencapai 64, termasuk 22 model yang dijual Toyota. Dalam laporan tim independen dijelaskan Daihatsu melakukan pelanggaran pada beberapa faktor, diantaranya, tekanan ekstrim karena jadwal pengembangan terlalu ketat dan kaku, serta kurangnya keahlian para manajer. Lingkungan kerja juga dikatakan tidak transparan. Daihatsu mengaku telah melakukan verifikasi teknis internal satu persatu dan juga pengujian kendaraan untuk memastikan standar keselamatan memenuhi standar. Namun dalam tahap akhir investigasi, ditemukan ada perbedaan airbag kontrol unit ECU dari versi produksi massal yang digunakan untuk pengujian airbag beberapa model, diantaranya Daihatsu Move Subaru Stella, Daihatsu Case Toyota Pixis Joy, Daihatsu Grand Max Toyota Taun S Mazda Bongo. Meski dalam verifikasi teknis airbagnya memenuhi standar melindungi penumpang, namun dalam pengujian disebut bahwa performa standar keselamatan untuk evakuasi penumpang dalam tes tabrak samping tipe Daihatsu Case Toyota Pixis Joy tidak memenuhi standar hukum. Kami sungguh meminta maaf untuk ketidaknyamanan serta kekhawatiran yang ditimbulkan kepada kustomer dan pemangku kepentingan, kata Presiden Daihatsu Motor Co., Ltd. Soichiro Okudaira. Sementara itu, Astra Daihatsu Motor Adem memastikan kendaraannya yang dipasarkan di Indonesia tidak memiliki masalah. Bos Adem Sri Agung Handayani menegaskan hal itu di tengah skandal regulasi yang terjadi pada prinsipal Toyota dan Daihatsu di Jepang. Kami sudah memastikan kepada prinsipal bahwa semua kendaraan Daihatsu yang diproduksi, didistribusikan, dan dipasarkan di Indonesia tidak memiliki masalah kualitas dan keselamatan, kata Corporate Planning and Communication Director PT Adem itu kepada CNBC Indonesia, beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menikmati berita otomotif tentang skandal beruntun hantam Toyota di Jepang, AS sampai RI. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian, para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cakrif YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.